Di video kali ini, saya akan berbagi tentang cara menghitung bobot GoTo, termasuk juga bobot saham-saham lainnya, ketika ada pengumuman seperti ini. Jadi, contoh yang diumumkan di awal bulan Juni, GoTo melalui jalur fast track atau jalur cepat, yang harusnya baru dievaluasi di sekitar bulan Juli, kalau saya nggak salah, itu lebih cepat. Bulan Juni sudah bisa masuk LQ45, IDX 30, sama IDX 80. Nah, setelah dia masuk, yang jadi pertanyaan, berapa persen bobot saham dia di dalam indeks tersebut, dan berapa persen pula bobot saham yang lainnya. Ya, jadi di sini saya akan berbagi cara cepat dan praktis melalui website bursa dan fungsi Microsoft Excel untuk mendapatkan bobot sahamnya. Silakan ikuti langkah-langkah saya sebagai berikut. Pertama-tama kita ke websitenya bursa dulu, ya, idx.co.id. Anda ke data pasar, indeks saham. Nah, di sini dia secara default tampilannya itu sudah LQ45 dan sudah ada evaluasi fast track, tinggal kita klik doang. Setelah Anda klik, itu akan muncul file zip seperti ini yang Anda download. Nanti isinya ada 3 file. Kebetulan IDX 30, 45, 80 itu satu klasifikasi. Jadi kita klik ini salah satu ya, keluar semuanya gitu ya. Nah, file Excel-nya seperti ini. Ini untuk yang LQ45, ini untuk yang IDX 30. Nah, kita satu-satu ya, ke LQ45 dulu. Ada satu fungsi yang sangat praktis dari Excel, kalau kita mau tahu harga saham. Jadi, kita tidak usah repot-repot ke website bursa, download, VLOOKUP, atau ke Yahoo, satu-satu kita klik gitu ya. Tidak perlu juga canggih-canggih untuk bisa tarik data. Cukup Anda punya Microsoft 365. Bisa dibuka di Microsoft 365-nya, yang offline seperti yang saya punya sekarang, atau kalau Anda punya email Outlook, Anda klik Excel, ya Excel yang dari ini, bukan yang dari Google Finance ya, tapi dari Outlook itu juga langsung ada. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, kan dapat datanya seperti ini. Ada nomor, kode, nama saham, rasio free float, itu artinya bobot saham yang kepemilikannya di bawah 5% selain komisaris direksi dan pemegang saham pengendali. Kemudian ini adalah lembar saham untuk perhitungan indeks yang sudah di-adjust dengan free float ini. Nah, di dalam IDX 30 dan LQ45, bobot per saham itu maksimal 15%. Jadi kalau perkalian antara ini dengan harga saham melebihi 15%, itu nanti akan dievaluasi. Yang mengevaluasi dari pihak bursa. Kita sebagai user tinggal pakai aja. Nah, berarti kan kita harus tahu harga saham. Nah, masalahnya carinya kan susah ya. Nah, Anda bisa pakai begini. Jadi Anda blok dari Adaro sampai dengan Wika di sini. Kemudian Anda klik data. Nah, kalau Anda pakai Microsoft 365 ada yang seperti ini. Oke. Pilih stocks. Klik aja. Oke. Kalau benar Bapak Ibu, nanti dia akan kayak ada logo bursa seperti ini. Kadang-kadang ada yang tanda tanya. Kalau ada yang tanda tanya, Anda coba lagi beberapa kali. Kadang-kadang dia nggak langsung bisa, karena dia default-nya itu yang pakai data dari Amerika. Kalau kita di Indonesia, kadang-kadang dia nggak langsung link. Gitu. Atau kebetulan ada kode saham yang sama antara Indonesia dengan negara lain. Jadi dia nggak tahu nih kamu maksudnya kode yang mana. Kebetulan saya coba ini sudah keluar semua yang Indonesia, ada disclaimer-nya gitu ya. Nah, biar tampilannya lebih bagus, wrap text-nya kita hilangkan. Nah, kita klik seperti ini. Nah, butuh harga kan Bapak Ibu ya. Bisa dua cara ya. Kita klik ini sama dengan yang ada ininya. Titik price. Itu adalah fungsi dari Excel-nya. Jadi fungsi dari Microsoft-nya. Canggih sekali Bapak. Nah, langsung keluar kan. Harga sahamnya Adaro 3520. Klik ke bawah. Nah, langsung keluar harga saham semuanya. Atau kalau misalkan enggak, Anda juga bisa blok dari sini. Nah, kemudian di kiri kanan atasnya ada seperti Anda klik ya. Kalau Anda pilih price, sama kayak saya akan keluar juga.
Nah, kalau mau pilih tanggal, misalnya kita pilih tanggalnya last trade time, gitu ya. Jadi ini tanggal transaksi terakhir yang 3520 itu harga cut. Nah, ini akan keluar tanggalnya. Kita bisa pakai format bahasa Indonesia. Jamnya kenapa 8.15? Ya ini kemungkinan ada perbedaan format tanggal Indonesia sama tanggal di sana. Atau kemungkinan penarikan datanya. Ya kita pakai ini aja. Nah, jadi ini tanggal ini. Jadi ada harga saham, ada tanggal. Oke. Nah, untuk menghitung bobot, kita perlu menghitung market caps, ya, adjusted free float. Artinya kapitalisasi pasar yang di-adjust dengan free float. Nah, kita tinggal mengalihkan antara harga saham dikalikan dengan free float hasil evaluasi ini. Dapatlah angkanya. Copy ke bawah ya. Jadi perkalian antara harga saham dengan ini. Perkalian harga saham dengan ini. Nah, kalau udah kejauhan biar kodenya kelihatan, saya mau kelihatan kodenya lagi, nggak apa-apa, klik di sini aja. Kita pakai ticker simbol. Nah, tuh sini keluar semua ya. Tinggal copy ke bawah. Di Adaro 49 triliun, Alfamart 34 triliun dan seterusnya. Nah, ini kode saham. Bobot sini. Bobotnya pertama kita harus jumlahkan dulu. Ini semua. Oke. Jadi total daripada market cap adjusted free float ini adalah sekian. Kalau mau ini dua angka di belakang nol ini kita hilangkan aja ya. Anda bisa format numbers tanpa desimal. Saya lebih suka tanpa desimal karena lebih gampang baca. Oke. Nah, bobot Adaro adalah ini dibagi ini F4 atau kalau pakai MacBook Command T. Kita jadikan persentase. Copy ke bawah. Nah, dapatlah Adaro 2,3%, Alfamart 1,6%, Antam 1%, Astra 6%, Bank BCA 13%, Bank BNI 3%, ya, terus sampai ke bawah Goto 13,42%. Nah, jadi menggunakan harga tanggal 3 Juni, bobot saham Goto itu 13,42%. Apakah bobot ini bisa berubah? Oh ya, pasti. Kalau misalnya harganya update ya, itu nanti akan berubah lagi. Nah, kalau misalkan nanti di tanggal 5 Juni, 6 Juni Anda refresh, ini angkanya akan berubah. Ya, jadi bobotnya akan berubah setiap hari sesuai dengan harga terbaru. Sementara ini, Bapak Ibu, berubah setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan, dia akan ada perhitungan yang baru. Anda cukup datang ke websitenya Bursa Efek Indonesia untuk download hasil evaluasi ini. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau menyusun portfolio sesuai dengan indeks LQ45, berarti bobot Gotonya sekitar 13,42%, habis itu BCA 13%, Bank BRI 12%. Ya. Nah, kalau kita short ya Bapak Ibu, kita short. Nah. Bahkan bobot saham Goto mengalahkan Bank BCA 13,42%. Jadi impact daripada Goto ke BBCA akan besar. Ya ini kebetulan ya harganya naik. Tapi kalau misalkan kebetulannya harganya turun kayak kemarin ke 218 misalnya aja ya bobotnya tinggal 8%. Seperti itu. Jadi bobot ini sangat gampang berubah tergantung harganya. Jadi bisa tambah besar kalau misalnya BCA-nya rally, bisa juga ya BCA-nya turun jauh. Gotonya sama, jadi harganya tetap, jadi bobotnya bertambah. Jadi ini bobot berubah dengan sangat cepat.
Nah, sebagai investor ya bobot yang besar apakah pilihan belum tentu juga. Harga saham naik turun dengan bobotnya dalam indeks itu dua hal yang berbeda. Tapi memang kalau bobotnya besar dalam indeks menjadikan saham tersebut cukup liquid. Nah, ini untuk LQ45 kita lakukan lagi dengan IDX 30. Cara yang sama lagi ya. Ini wrap text-nya saya hilangkan dulu biar enggak ini. Jadi wrap text-nya saya hilangkan. Saya bikin dia punya ini agak panjang supaya namanya nanti muat. Anda blok ini semua. Anda ke data, klik stocks. Nah, ini keluar semua. Ya. Ingat ya, kalau dia lambangnya jadi tanda tanya, coba Anda ulangi beberapa kali. Kemungkinan ada yang agak error atau apa. Kadang-kadang memang Excel begitu. Nah, ini sudah keluar. Oke. Saya ambil dia punya tickers. Oke. Kemudian saya ambil dia punya price. Ini kode. Ini harga. Harganya ini otomatis harga terakhir ya. Jadi kalau misalkan Anda lakukan ini di hari kerja, berikutnya ini harganya bisa update seperti itu. Nah, bahkan kalau misalkan Anda mau tambahkan industri juga boleh. Anda klik di sini, misalnya industri. Jadi ini sektoral. Hanya saja ini klasifikasinya beda dengan yang bursa ya. Jadi ini bukan sektoralnya bursa. Ini kayaknya subsektornya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian sama juga bobot. Market caps, free float, adjusted. Ini bahasanya bursa ya. Adalah ini dikalikan dengan ini. Nolnya saya hilangkan. Copy ke bawah. Kemudian bobot. Saya hitung jumlahnya dulu. Sama dengan sum. Kalau 30 saham, kebetulan lebih sedikit ya. Sama dengan ini, bagi ini F4. Jadikan persentase. Nah, kalau mau kita urutkan, mau kita short gitu ya. Oke. Kita klik ini ke data, filter, descending. Nah, di sini Goto 15%. Nah, kalau misalnya 15%, biasanya akan ada adjustment-nya. Ya, jadi nanti di 3 bulan lagi, biasanya ini akan sedikit lebih rendah, supaya ini tidak melebihi 15%, karena maksimal per saham 15%. Tapi dari jeda sekarang sampai 3 bulan ke depan, memang bisa aja dalam beberapa hari dia lewat di atas 15%. Jadi kalau dalam batas harian itu memang dimungkinkan, tapi di akhir bulan ketiga, pada saat evaluasi minor, dia punya bobot akan disesuaikan. Nah, sama seperti tadi, bahkan bobotnya Goto mengalahkan Bank BCA, 15 dengan 12%. Jadi, kalau misalkan setelah tanggal 8 Juni, Gotonya masih rally terus ya, Goto ini bisa menjadi penggerak yang besar di IHSG. Sebaliknya kalau, LQ45 dan IDX 30. Sebaliknya kalau Gotonya crash, ya IDX 30 dan LQ45 juga ikutan crash. Nah, jadi ini cara menghitung bobot Goto, tidak hanya Goto ya, tapi semua saham yang ada di dalam suatu indeks. Silakan mencoba Bapak Ibu, ini free ya, sepanjang Anda punya Microsoft Office 365. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.